Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Berita TV-mu. Kita beralih ke informasi dari Jawa Tengah bersama rekan kami Rosita Rindahati. Baik, terima kasih. Kita beralih ke Jawa Tengah. Kembali bersama saya, Rosita Rindahati. Mengawali berita pertama dari Jawa Tengah, pemirsa. 700 warga Muhammadiyah Kota Semarang ikuti halal bihalal. Muhammadiyah Kota Semarang menggelar halal bihalal di Masjid At-Taqwa Ngalian Wates. Dalam rangka menggelorakan kembali gerakan Back to Masjid, Muhammadiyah Kota Semarang memilih masjid untuk dijadikan tempat halal bihalal. Tak hanya ingin dikenal dalam bidang amal usaha pendidikan dan kesehatan, Muhammadiyah berupaya memperkuat kembali masjidnya sebagai pusat dakwah, ibadah, serta pemberdayaan masyarakat. Back to Masjid kembali digelorakan Muhammadiyah Kota Semarang dalam momentum halal bihalal tahun 1446 Hijriah ini. Masjid sengaja dipilih sebagai tempat penyelenggaraan halal bihalal 1446 Hijriah pimpinan daerah Muhammadiyah atau PDM Kota Semarang untuk menguatkan ruh gerakan Back to Masjid. Halal bihalal ini sendiri bertempat di Masjid At-Taqwa Ngalian Wates, salah satu daerah rawan akidah di pinggiran barat Kota Semarang. Kegiatan tersebut dihadiri sekitar 700 pengurus Muhammadiyah, Aisyah, dan organisasi otonomnya sekota Semarang. Halal bihalal juga dihadiri Wakil Wali Kota Iswar Aminuddin. Ketua PDM Kota Semarang Fahru Rozi menyatakan bahwa di zaman Rasulullah, masjid memiliki peran yang jauh lebih luas dan sentral. Tak hanya terbatas sebagai tempat ibadah ritual, namun menjadi jantung komunitas muslim yang memainkan berbagai peran penting. Semangat Back to Masjid, kata Fahru Rozi, berarti dari masjid kita memakmurkan masyarakat. Semua kegiatan sosial, pendidikan, kesehatan maupun ekonomi masyarakat yang digagas Muhammadiyah agar bisa dimulai dari masjid. Alhamdulillah, momen halal bihalal tahun ini kita selenggarakan di masjid karena kita punya semangat back to masjid. Kembali ke masjid, dari masjid kita memakmurkan masyarakat. Jadi semangat kita masjid makmur dan memakmurkan. Masjidnya makmur tapi juga memakmurkan sekitarnya. Maka semua kegiatan baik sosial, kesehatan, dan lain-lain yang digagas oleh Muhammadiyah, kita bisa memulainya dari masjid. Dan insya Allah masjid ini akan kemudian terus kita berdayakan dengan program-program yang unggulan, di mana kemudian bukan hanya soal peribadatan, tapi pelayanan sosial, bahkan juga pendidikan. Ini sudah mulai kita rintis, apalagi di depan kita ada pondok pesantren. Insya Allah mudah-mudahan dari masjid kita akan memberikan kebermanfaatan untuk masyarakat. Saat ini Muhammadiyah secara legal formal mempunyai 32 masjid dan musola di Kota Semarang. Masjid dan musola itu merupakan wakaf atau resmi tercatat sebagai aset Muhammadiyah dengan atribut jelas sebagai masjid persyarikatan. Sementara itu, Wakil Wali Kota Semarang Iswar Aminuddin dalam sambutannya memberikan apresiasi atas kontribusi Muhammadiyah dalam memajukan Kota Semarang. Ia menyebut keberadaan Muhammadiyah telah memberikan sumbangsi besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peserta yang hadir mulai dari pengurus daerah, cabang, hingga ranting. Saat ini PDM Kota Semarang telah memiliki 19 pimpinan cabang Muhammadiyah atau PCM dan 109 pimpinan ranting Muhammadiyah atau PRM. Agung Setia Bakti memberitakan dari Semarang, Jawa Tengah. Prasetya alumni kelas 12 Angkatan 5 SMA Taruna Muhammadiyah berjalan dengan hikmat. Prasetya alumni ini digelar dengan beberapa rangkaian kegiatan. Para taruna-taruni terlihat bahagia selama prasetya alumni berlangsung. Kegiatan prasetya alumni dan penutupan pendidikan siswa kelas 12 Angkatan 5 SMA Taruna Muhammadiyah atau SMA Tarunamu Gunung Pring Muntilan berjalan khidmat. Upacara yang berlangsung di halaman kampus SMA Tarunamu diawali kirap taruna-taruni memasuki halaman upacara. Prasetya alumni Angkatan 5 ditandai dengan pengalungan samir kepada masing-masing taruna-taruni oleh Kepala SMA Tarunamu Dwi Ehwanto. Kemudian pembacaan sumpah prasetya alumni oleh lulusan terbaik Angkatan 5 Siska Istantia. Upacara diakhiri dengan pelemparan baret ke udara sebagai simbol kelulusan taruna. Alhamdulillah pada tahun ini sudah meluluskan 25 peserta didik. Kemudian dari 25 peserta didik ini telah melaksanakan serangkaian kegiatan, program-program kegiatan yang ada di SMA Taruna Muhammadiyah Gunung Pring, terutama di kegiatan KBM, kegiatan belajar mengajar. Alhamdulillah telah sukses berjalan dengan baik, mulai dari kurikulum nasional, kemudian kurikulum kemuhammadian, alhamdulillah menjadi
satu satuan yang padu sehingga bisa mencetak kader pemimpin bangsa yang baik. Kemudian tidak lupa yang terpenting yaitu kami SMA Taruna Muhammadiyah Gunung Pring ada label Taruna, insya Allah kedisiplinan yang akan kita nomorsatukan sehingga kelak ketika menjadi pemimpin bangsa ini taruna-taruni lulusan SMA Taruna Muhammadiyah Gunung Pring bisa menjadi pemimpin bangsa Indonesia yang baik. Pada tahun ini sudah ada yang diterima di perguruan tinggi negeri melalui jalur SMPB. Alhamdulillah setiap tahun meningkat. Jadi ini adalah membuktikan bahwa SMA Taruna Muhammadiyah Gunung Pring mampu bersaing dengan sekolah-sekolah yang sudah ada. Meskipun kami baru 8 tahun, insya Allah lulusan-lulusan kami sudah banyak yang diterima di perguruan tinggi negeri, TNI Polri maupun sekolah kedinasan yang lainnya. Kesan saya selama di sini tuh sungguh disiplin, sangat menunjukkan bahwa kedisiplinan itu merupakan hal yang sangat penting. Dan di sini kita belajar untuk mandiri, bertanggung jawab dan menyelesaikan berbagai masalah dengan diri kita sendiri. Sistem pembelajarannya sendiri juga sangat bagus ya, menggabungkan 3 kurikulum yaitu kurikulum keagamaan, ketarunaan, dan kurikulum pemerintah. Semoga SMA Taruna Muhammadiyah selalu sukses, selalu bertambah bagus, selalu memperbaiki diri setiap tahunnya, dan semoga siswanya semakin banyak. Terima kasih untuk segala pihak yang telah membimbing saya dan teman-teman saya sehingga kami dapat berada di titik ini dan sampai melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Upacara prasetya alumni dimeriahkan atraksi drum band Gita Nada Tarunamu di depan para tamu undangan. Acara dilanjutkan di Aula Tarunamu. Di sini para taruna-taruni diberi piagam penghargaan kelulusan dan pembekalan oleh Ketua Majelis Dikdasmen dan PNF PWM Jawa Tengah Bambang Sumarjoko. Pagelaran acara prasetya alumni makin haru ketika para taruna-taruni menghampiri orang tua masing-masing dan para ustadz-ustazah dengan menyematkan seuntai buket tanda terima kasih disertai saling berpelukan penuh kebahagiaan. Nurul Abadi memberitakan dari Magelang, Jawa Tengah. Muhammadiyah Blimbing Rejo menggelar halal bihalal bersama Ortom. Dalam halal bihalal ini, para peserta saling berjabat tangan dan bertukar maaf. Hal ini menjadi ruang yang tepat untuk saling mengenal dan mempererat hubungan antar kader Ortom. Suasana Syawal pimpinan ranting Muhammadiyah atau PRM Blimbing Regional Lumsari Jepara menyelenggarakan halal bihalal dengan organisasi otonom atau Ortom. Kegiatan ini menjadi ajang mempererat hubungan antar Ortom sekaligus konsolidasi kader untuk memperkuat gerakan dakwah Muhammadiyah di tingkat ranting Blimbing Rejo. Puncak kegiatan ini yakni sesi Ramah Tamah. Acara ini berlangsung di Gedung Dakwah Muhammadiyah Umar Hashim Blimbing Rejo, dihadiri oleh seluruh Ortom di lingkup ranting Blimbing Rejo, mulai dari pimpinan ranting Muhammadiyah atau PRM, pimpinan ranting Aisyah atau PRA, pimpinan ranting Pemuda Muhammadiyah atau PRPM, pimpinan ranting Nasyatul Aisyah atau PRNA, dan pimpinan ranting Ikatan Pelajar Muhammadiyah atau PRIPM. Dalam tausiahnya, Sadali selaku Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah atau PDM Jepara menyampaikan pentingnya menjaga semangat pasca Ramadan. Menurutnya, ibadah dan kebaikan yang dilakukan selama bulan suci jangan sampai hilang begitu saja. Ada 6 hal yang perlu dijaga setelah Ramadan, yakni puasa, tilawah Al-Quran, qiyamul lail, sedekah, belajar, dan tentu saja saling memaafkan. Ketua PRM Blimbing Rejo Edi Purwanto dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan halal bihalal ini dirancang untuk mempererat hubungan antar Ortom. 285 personil diundang untuk mengikuti silaturahim dan halal bihalal, dan alhamdulillah semuanya bisa berjalan dengan baik. Dan di antara tujuan halal bihalal kali ini adalah untuk saling mengenal di antara satu dengan yang lain di antara sesama Ortom. Edi Sultan memberitakan dari Jepara, Jawa Tengah. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Tegal menggelar pengajian akbar dalam rangka halal bihalal dan pelepasan calon jemaah haji. Sebanyak 185 calon jemaah haji resmi dilepas. Pelepasan ini dilakukan pada pengajian akbar bertempat di Gedung Kopri Kabupaten Tegal.
Pengajian akbar dalam rangka halal bihalal dan pelepasan calon jamaah haji pimpinan daerah Muhammadiyah atau PDM Kabupaten Tegal. Acara ini dihadiri oleh Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji Republik Indonesia atau BPHJ, Wakil Bupati Tegal, Forkompinda, dan seluruh kader dan simpatisan Muhammadiyah se-Kabupaten Tegal bertempat di Pendopo Amangkurat Pemda Kabupaten Tegal. Sebanyak 185 calon jamaah haji Kabupaten Tegal resmi dilepas oleh Wakil Kepala BPHJ Dhanil Anzar Simanjuntak dalam sebuah acara yang penuh khidmat. Pelepasan ini dilakukan pada pengajian akbar bertempat di Gedung Korpri Kabupaten Tegal. Jamaah yang dilepas berasal dari KBIH Muhammadiyah sebanyak 79 orang dan KBIH Aisyah sebanyak 106 orang. Salah satu perwakilan calon jamaah haji Arif Mustaqim turut memberikan sambutan. Dalam pidatonya, ia menyampaikan rasa syukur atas bimbingan yang diterima selama masa persiapan haji. Ia berterima kasih kepada KBIH Muhammadiyah dan Aisyah yang telah memberikan pembekalan dan pendampingan. Ia memohon doa dari seluruh warga Muhammadiyah Kabupaten Tegal agar dapat melaksanakan ibadah haji dengan lancar dan menjadi haji yang mabrur. Prosesi pelepasan berlangsung dalam suasana yang penuh doa dan harapan. Para jamaah haji diiringi oleh keluarga dan masyarakat yang melepas mereka dengan rasa bangga dan kebahagiaan. Dengan jumlah jamaah yang cukup besar, pelepasan ini menjadi bukti nyata komitmen Muhammadiyah dan Aisyah dalam mendukung pelaksanaan ibadah haji, tidak hanya melalui bimbingan spiritual, tetapi juga fasilitas yang maksimal. Semoga seluruh jamaah haji diberi kemudahan, kesehatan, dan kekuatan dalam menjalankan rukun Islam yang kelima ini. Fatin Hamam selaku Ketua PDM Kabupaten Tegal yang memberikan arahan kepada para jamaah. Ia berpesan agar jamaah haji senantiasa menjaga kesehatan, saling membantu sesama jamaah, dan yang terpenting meluruskan niat hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus halal bihalal dan juga pelepasan jamaah haji KBIH Muhammadiyah dan Aisyah Kabupaten Tegal. Kita sama-sama saling maaf-memaafkan antar pimpinan, anggota, dan seluruh jamaah yang ada di Kabupaten Tegal ini, sekaligus juga melepas jamaah haji dari KBIH Muhammadiyah dan Aisyah. Berharap mudah-mudahan calon jamaah haji dari Muhammadiyah dan Aisyah semuanya sehat, menjadi haji yang mabrur. Dan kami dari Muhammadiyah Kabupaten Tegal bertekad bahwa setelah Ramadan memasuki Syawal seterusnya kita semakin bersemangat meningkatkan lagi manfaat untuk umat, berjuang lebih keras lagi untuk memajukan Muhammadiyah Kabupaten Tegal agar unggul dan berkemajuan. Mudah-mudahan cita-cita kami selalu dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Dhanil Anzar Simanjuntak selaku Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji Republik Indonesia menekankan pentingnya menjalankan ibadah haji dengan khusyuk dan menjaga kebersamaan di tanah suci. Ibadah haji bukan hanya tentang melaksanakan rukun Islam kelima, tetapi juga menjadi momentum untuk merefleksikan ketakwaan dan memperkuat ukhuwah Islamnya. Ia berharap para jamaah dapat menjadi duta bangsa dan membawa nilai-nilai Islam berkemajuan dalam interaksi dengan umat muslim dari seluruh dunia. Pertama, saya berharap jamaah haji Kabupaten Tegal bisa menjadi jamaah haji yang menginspirasi jamaah haji di tempat-tempat lain. Tentu tertib, kemudian mematuhi semua aturan syariat, jangan terlalu banyak selfie. Kira-kira begitu nanti. Ini ada Pak Wakil Bupati, Pak Khalid, tentu beliau juga nanti akan memantau jamaah haji dari Tegal. Mudah-mudahan bisa selamat, sehat, dan kemudian nanti kembali bisa menjadi jamaah haji yang mabrur dan mabrurah. Zemgoni Mukotop, Riza Abang Novanto memberitakan dari Tegal, Jawa Tengah. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah hadir dalam acara pemberian motivasi. Pemberian motivasi ini digelar dalam rangka Milad ke-17 MBS Ponpes Zamzam Cilongok. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mukti menyampaikan bahwa untuk menjadi pemimpin harus memiliki sejumlah bekal penting untuk menghadapi tantangan masa depan. Hal itu dikemukakan Mendikdasmen saat memberikan motivasi bagi para santri Pondok Pesantren Muhammadiyah Boarding School atau MBS Cilongok Kabupaten Banyumas. Kegiatan ini dalam rangka Milad ke-17 MBS Ponpes Zamzam Cilongok. Menurut Abdul Mukti, ada 5 bekal yang harus dipegang para santri, yaitu bekal iman, kekuatan, ilmu, seni, dan akhlak. Kelimanya harus saling melengkapi sehingga mampu menghadapi setiap tantangan. Dalam kunjungan ke Banyumas, Mendikdasmen didampingi Direktur MBS Zamzam, Ketua dan Pengurus Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banyumas, serta Bupati dan Wakil Bupati Banyumas.
Sabang Cilongok ini mudah-mudahan bisa menjadi lembaga pendidikan yang dapat mengantarkan para santrinya, putra-putri bangsa menjadi generasi yang hebat, generasi yang kuat, generasi yang memiliki daya saing baik di tingkat lokal, nasional maupun global, dan generasi yang pada waktunya akan melanjutkan estafeta kepemimpinan umat dan kepemimpinan bangsa. Acara pemberian motivasi yang diikuti ratusan santri ini dipusatkan di Kampus 3 MBS Zamzam. Selain memberikan motivasi, Mendikdasmen juga melaunching buku Passport Footprints dan penyerahan literasi corner Cambridge. Dalam lawatan ke Banyumas, sebelumnya Mendikdasmen juga mengunjungi Ponpes anak berkebutuhan khusus di Aji Barang, Banyumas. Nanang Ananur memberitakan dari Banyumas, Jawa Tengah. Dalam rangka memperingati Hari Kartini, SD Muhammadiyah Blimbing Rejo Nalum Sari Jepara mengadakan upacara bendera sekaligus lomba yang melibatkan seluruh siswa dan guru. Kegiatan ini berlangsung di halaman SD Muhammadiyah Blimbing Rejo Nalum Sari Jepara dengan dihadiri oleh 248 siswa dan siswi serta 20 guru. Acara dimulai dengan upacara bendera yang dipimpin oleh Mukaromah sebagai pembina upacara. Dalam kesempatan tersebut, Mukaromah menyampaikan pidato mengenai sejarah kelahiran dan perjuangan R.A. Kartini, serta berpesan agar siswa-siswi dapat meneladani semangat perjuangan Kartini dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan pendidikan. Selain upacara, kegiatan ini juga dimeriahkan dengan berbagai lomba, antara lain lomba cerdas cermat, lomba menyanyi dengan lagu Ibu Kita Kartini, dan lomba berpakaian unik. Semua peserta tampak antusias mengenakan busana adat atau busana muslim sesuai dengan tema acara yang membuat suasana semakin semarak. Kepala SD Muhammadiyah Blimbing Rejo Muhammad Fathur Rijal senang dengan antusias para peserta. Pagi hari ini siswa-siswi kami dari SD Muhammadiyah melaksanakan upacara dalam rangka peringatan Hari Kartini. Upacara dilaksanakan dengan begitu meriah dan antusias oleh anak-anak siswa-siswi SD Muhammadiyah. Mereka mengenakan pakaian Kartini tentunya, dan pakaian-pakaian busana muslim yang mencerminkan ciri dari Kartini. Acara ini selain upacara juga dimeriahkan dengan berbagai lomba, di antaranya yaitu lomba cerdas cermat, lomba menyanyi lagu Kartini, dan juga lomba berpakaian yang unik. Melalui kegiatan ini diharapkan para peserta dapat lebih mengenal dan mengapresiasi perjuangan R.A. Kartini, serta menanamkan nilai-nilai positif yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Edi Sultan memberitakan dari Jepara, Jawa Tengah.